pakaiin topeng dia dan masukkan. Kira-kira kamu bilang nggak ke penjaga yang lain, "Oi, itu yang ada di penjara itu bukan teman aku ya, bukan si Jainuddin ya, tapi yang ada di penjara itu penjaga." Itu goblok namanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kira-kira bocil ini buat ulah apa lagi ya? Masih aja dengan statement dia yang lama di dalam podcast Dr. Richard Lee. Dengan beraninya dia mengatakan bahwa Yesus dan Isa berbeda. Padahal pendetanya udah menegurnya, yaitu Bapak Pendeta Esra Soru dan pendahulu-pendahulunya, misalnya Ibu Rita Wahyu, tidak pernah tuh membeda-bedakan antara Isa dan Yesus. Tapi kemudian Kristen-Kristen era kontemporer yang kayak gini model, tiba-tiba Yesus dan Isa berbeda. Gini, bro, antara tiga Abrahamik ya. Ini sedang mempertanggungjawabkan Yesus siapa, ya. Dalam versi Yahudi siapa dia, dalam versi Islam siapa dia, dalam versi Kristen siapa dia. Tiba-tiba maksudnya ini bendera putih menyerah. Ya udahlah, capek debat sama Muslim, mending gua bedain aja tuh antara Isa dan Yesus. Ini namanya narasi pecundang, coy. Ini namanya narasi pecundang. Oke, teman-teman, kita dengarkan ya. Pendeta Esra Soru ngomong apa soal Elia nih ya. Dimana di dalam podcast Richard Lee dia berbicara Isa dan Yesus tidak pernah sama. Wah, dengan berani dia mengatakan itu. Oke. Tapi Bang Daman setuju loh, bukan nggak setuju. Bang Daman setuju Isa dan Yesus tidak sama. Tapi simak penjelasannya. Oke teman-teman, kita simak ya pendapat daripada Pendeta Esra Soru soal Elia yang sok tahu. Tiba-tiba bocil ingusan sok-sokan menjabarkan kekristenan. Ini Pak Pendeta Esra Soru jenggotnya sampai putih loh meneliti kekristenan. Oke, mari kita dengarkan pendapat Bapak Pendeta Esra Soru. Kita lihat nih soal Elia, guys. Terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee, kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Ya, nama Elia itu loh. Banyak orang kasih tahu saya, bagus sekali. Lalu minta respon saya. Saya tidak lihat semua, tapi pas saya lihat tuh ada, apakah Yesus dan Isa sama? Dia bilang nggak sama dong. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria, bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama, dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama, kesamaan ini nih kenapa bisa terjadi? Lagi pula dari sudut bahasa, kita mengenal namanya korespondensi fonetik, hubungan bahasa itu ya, misalnya ya antara ullah, illah, Allah, Eloah itu punya hubungan semua ya. Maka karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, rumpunnya sama. Rumpun bahasa Semitik dari jalurnya anaknya Nuh, Sem itu loh. Makanya bahasa-bahasa itu mirip. Abodah dalam bahasa Ibrani sampai di Arab menjadi ibadah, sampai Indonesia menjadi ibadah. Kados bahasa Ibrani sampai ke Arab jadi kudus, sampai ke kita jadi kudus. Di bahasa Ibrani itu neraka itu Gehenna. Dari Gehenna sampai ke Arab, kalau Arab tuh G di Ibrani jadi J, makanya Hagar jadi Hajar, Gabriel menjadi Jibril. Maka Gehenna itu di Arab menjadi Jahana. Jahana sampai ke Indonesia jadi Jahanam. Makanya neraka Jahanam, betul ya. Nah itu ada hubungan bunyi. Nah antara Isa dengan, ingat ya, Yesus itu nama Yunani Yesus, nama Ibraninya tuh Yosua. Yosua tuh Yesus itu. Makanya ada orang tanya, Pak Pendeta, kalau anak saya lahir 25 Desember boleh kasih nama Yesus? Oh boleh.
Kalau Yosua boleh, kenapa Yesus nggak boleh? Di Portugal sana ada banyak orang nama Yesus. Di Timor Leste sana ada orang nama Yesus. Banyak itu. Ya, yang penting jangan Yesus Kristus saja. Ya toh? Karena kalau dikasih nama Yesus Kristus, tiba-tiba dia mabok dan ditangkap masuk penjara, koran-koran menerbitkan Yesus Kristus ditangkap. Nah, itu kan jadi kacau itu ya. Nah, tapi hubungan bunyi dari Yosua menjadi Yesus, Yesus menjadi Isa, atau Isa Yasu, itu ada hubungannya. Ya. Karena Yosua itu bisa Hosea, Isaya. Itu menjadi Isa. Sementara kata Al-Masih itu al itu kata sandang dalam bahasa Arab. Masih itu sama dengan bahasa Ibrani, Masiah, yang dalam Yunani menjadi Mesias. Dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yosua Hamasiah, ha itu kata sandang bahasa Ibrani. Yosua Hamasiah itu sama dengan Yesus Kristus, sama dengan Isa Al-Masih. Itu sama itu. Tapi kenapa Tuh, sama ya, sama. Oke. Lalu kita lihat nih, bocil nih ngomong apa? Nih, simak bocil ini ngomong ini. Yesus Kristus tidak disalib, dia hanya diserupakan. Itu adalah teologinya Al-Quran. Dan itu bersumber dari Al-Quran, bukan bersumber dari kitab kami. Tapi bagaimanapun dari data sejarah yang membuktikan bahwa itu beda, maka tidak boleh saling difaksakan. Nah, makan tuh, ya kan? Tiba-tiba versi bocil ini jadi berbeda tuh antara Isa dan Yesus ya. Terserah wes karepmu ya. Karena Ibu Rita Wahyu ya udah tua dalam Kristen. Ya Bapak Pendeta Isra Soru udah tua juga dalam Kristen. Nggak pernah ngebedain tuh. Ada bocil ingusan tiba-tiba ngebedain. Ini namanya narasi pecundang, kabur daripada fakta. Tinggal kita berdebat dan membuktikan Isa siapa sih, Yesus siapa sih, kan gitu. Ya udah, mari kita simak video dari bocil ini. Bocil Elia Joni Miron. Maka dalam hal ini kita berbicara dua aspek. Yang pertama, kita berbicara dari segi bahasa. Yang kedua, kita berbicara dari sejarah atau histori. Yang kemudian nanti kita bisa menyimpulkan apakah Yesus Kristus dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Kalau kita tinjau dari bahasa, sejatinya Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih dari sudut pandang bahasa. Karena itu tentang korespondensi fonetik. Ya, bahasa Yunaninya nama Yesus adalah Iesu, lalu ditambah dengan sufiks s untuk menandakan dia maskulin. Nah, kemudian orang-orang Syria itu menyebutnya dengan dua sebutan. Ada menyebutnya dengan Iso, ada kemudian menyebutnya dengan Isa. Di dalam orang Arab menyebutnya sebagai Yeshua. Kemudian di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yehoshua atau juga Yosua Hamasiah. Yang dalam bahasa Yunani disebut dengan Yesus Kristus. Yang artinya Yesus Kristus atau Yesus Sang Juru Selamat dalam bahasa Indonesia. Jadi secara bahasa, Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah sama. Tapi kemudian kalau kita berbicara tentang sejarah. Lihat. Ini pasti ke depannya udah kita tahu nih logikanya sejauh apa teman-teman. Secara bahasa udah sama nih. Secara bahasa udah sama. Dan rentetan kejadian ya pasti sama. Anak lahir tanpa bapak, ya kan? Ibunya antara Maria dan Maryam. Tapi berusaha banget nih anak nih. Buat nunjukin pokoknya beda aja. Gue gak peduli sama pendeta gue. Pokoknya beda aja gue ya. Intinya beda aja Elia ya. Beda pokoknya ya. Walaupun bahasa aja udah sama, rentetan kejadian udah sama, pokoknya beda aja ya. Oke, siap. Gue terima dah. Maka kita harus melihat tinjauan sejarah dari kedua tokoh yang dimasukkan oleh masing-masing kitab suci ini. Yesus Kristus yang dimasukkan oleh Alkitab, bagaimana sejarahnya? Isa Al-Masih yang disebutkan oleh Al-Quran, bagaimana sejarahnya? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa dari aspek sejarah, kemunculan Alkitab dengan Al-Quran itu adalah dua masa yang berbeda. Alkitab itu selesai dikanonkan itu pada akhir abad keempat Masehi di Kartago. Sedangkan Al-Quran itu datang 300. Tuh bayangin, itu dia yang jujur sendiri tuh. Alkitab selesainya Codex Sinaiticus tertua 4 abad setelah Yesus. Kayak Anda tuh lagi nyertain opung Anda 400 tahun yang lalu.
Opung saya 400 tahun yang lalu adalah seseorang pelaut. Dia makan bayam, makanya dia kuat. Dia membunuh hiu pakai taringnya. Itu terserah lu lah. Mau jabarin orang 400 tahun yang lalu, kagak ada yang tahu juga. Ini Alkitab 4 abad setelah Yesus. Jadi ya wajar lah cerita-cerita di Alkitab ya seperti yang kita tahu teman dalam ranah-ranah perdebatan. Ada yang benar di sini, salah di sana. Ada yang debat di sini, beda di sini. Ada yang dalil, misalnya contoh kita ambil antara perdebatan antara denominasi Kristen, Oneness, Tritunggal. Berdebat ngambil dalil ini. Oneness ngambil dalil ini. Padahal secara tidak langsung mereka itu lagi bentrokin ayat dengan ayat. Mereka lagi bentrokin kitab dengan kitab. Mereka nggak sadar itu, ya. Jadi ibaratnya gini, ketika Tritunggal mengambil satu dalil, ketika diambil satu dalil, Oneness mengambil satu dalil, di mana dua dalil itu berbeda. Kan secara tidak langsung mereka, si Oneness lagi menginjak dalil yang ini, si Tritunggal lagi menginjak dalil yang ini. Ya udahlah, biarin aja mereka yang berantem, kita cuma nonton aja ya. Nah, sekarang yang fakta yang harus diterima bahwa 4 abad setelah Isa, setelah Yesus Kristus. Jadi tugas daripada Alkitab ya kayak kita nih ceritain opung kita 400 tahun yang lalu. Kebenarannya ya cuma Anda dan hati Anda dan segala lelucon Anda aja yang tahu ya. 100 tahun setelahnya, yaitu pada abad ke-7. Jadi, kita tidak bisa menyamakan antara Alkitab dengan Al-Quran. Karena Alkitab itu lebih tua 300 tahun sebelum Al-Quran itu ada. Nah, standarisasi dia. Yang paling tua maka yang paling benar. Tanya lagi tuh ke Kristen nih. Siapa tua kitab dia sama kitab Yahudi itu? Siapa tua kepercayaan Musa dengan kepercayaan Kristen tuh? Luan Musa. Musa ngajarin apa? Ada Musa ngajarin Tuhan manusia? Kagak ada. Emang ada Musa ngajarin Tuhan anak manusia? Kagak ada. Satu pun kagak ada. Lebih tua tuh kitab Yahudi. Agama lu apa? Kristen. Berarti standar yang ngena diri lu sendiri untuk menunjukkan apa? Lu nggak bisa mengimani standarisasi siapa yang paling tua, itulah yang paling benar. Kitab Yahudi paling tua, kalian cuma modal cocokologi, padahal Yahudi tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Aduh, Elia Joni Miron, sekolah di mana sih lu? Pengen gue geplak deh, serius. Nah, tapi meskipun demikian, kita harus melihat secara fair, apakah memang data sejarah yang dimaksudkan oleh Alkitab tentang Yesus dengan data sejarah yang disebutkan oleh Al-Quran mengenai Isa, apakah sama? Kalau hal ini sama, tentu tidak akan ada pertentangan, tapi masalahnya ini berbeda. Misalnya, di dalam Alkitab disebutkan bahwa Yesus Kristus itu lahirnya di kandang domba di Bethlehem, dan itu di Gak ada bohong, gak ada, teman-teman, gak ada, gak usah percaya, kagak usah percaya, gak ada ayat Alkitab yang bilang Yesus lahir di kandang domba, kagak ada, usah percaya, saya debater, saya apologet, saya udah teliti kitab mereka, kagak ada itu, cari Bible, kagak ada, bohong deh nih. didukung oleh fakta sejarah, misalnya tulisan Eusebius dan juga tulisan-tulisan sejarah yang lainnya. Namun bagaimana dengan Isa? Dia dikatakan lahir di bawah pohon kurma. Nah, sekarang ini menjadi pertanyaan buat teman-teman Islam, apakah Isa yang lahir di bawah pohon kurma ini punya data sejarah yang sejaman atau sebanding di Kentai deh. Kitab dia selesai kanun 4 Masehi, itu 4 abad setelah Yesus. Kitab kita yang menjelaskan tentang Nabi Isa melalui ilham daripada Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi kepada Nabi Muhammad, dia minta yang sejaman dengan Nabi Isa. Terusnya dia ngacak dulu tuh sama kitabnya sendiri yang 4 abad setelah Yesus, kayak kita nyeritain opung kita 400 tahun yang lalu. Kitab kita ini ibaratnya tau nggak apa? Dia yang perkosa anak orang hamil, kita disuruh tanggung jawab. Emang tai kucing nih orangnya satu ya. Periode pewahyuan tersebut. Nah, kalau tidak punya, maka kita tidak bisa bandingkan dengan Alkitab. Karena bagaimanapun kesaksian Alkitab bahwa Yesus lahir di kandang domba itu didukung oleh data di luar Alkitab, yaitu data sejarah yang disebutkan oleh Eusebius tadi. Lalu bagaimana dengan Isa Al-Masih yang disebutkan dalam Al-Quran yang memang lahirnya di kandang domba? Apakah punya data sejarahnya? Ya, sejauh ini saya belum menemukannya. Oleh karena itu, dari aspek kelahirnya saja dia berbeda. Aspeknya berbeda. Allah jelas-jelas bilang ya, am taqulu anna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbata qanuhu dan an-nasara apa ta'lamuna amillah. Kata Allah,
Katakan kepada mereka Muhammad, ya, apakah kamu mengira bahwa Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi dan Nasrani, meyakini Yesus sebagai Tuhan ataupun Isa sebagai Tuhan? Afata'lamuna amillah. Adakah yang lebih mengetahui kejadian yang terdahulu selain Allah? Jadi kelogikaannya gimana? Ya sejarawan tergantung siapa yang ada di dalam sejarah. Misalnya kita mengenal seperti Yohanes Damaskus. Yohanes Damaskus adalah scholar Kristen yang mencoba membahas Nabi Muhammad dengan serampangan. Dia bilang Nabi Muhammad fiktif. Dia bilang di Mekah itu tidak ada kehidupan dulunya dan segalanya, tidak ada era perdagangan, tidak ada tidak ada kehidupan. Inilah bla 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 dan segalanya. Wajar. Dan dia dianggap sebagai ahli sejarah, ahli fakta. Sejarah tergantung, kita juga bisa jadi sejarawan. Kita juga bisa, sama seperti orang-orang terdahulu. Saya bilang tahu nggak apa? Misalnya saya catatin. Bapak Prabowo penjual somai. Dah saya sewa orang untuk saya bayar orang untuk patenkan hal ini. Anggaplah saya tajir dan punya banyak uang, saya bayar semua profesor untuk patenkan hal ini. Nanti era setelahnya ada misalnya siapa yang menuliskan bahwa Prabowo presiden. Kedua-duanya tergantung siapa yang mau diimani nanti 2000 tahun yang akan datang. Kalau orang percaya dengan apa yang dikatakan Daman, ya, sebagai ahli sejarah daripada legenda yaitu Pak Prabowo, orang akan percaya Pak Prabowo jual somai. Sama seperti dituliskannya Pak Prabowo presiden. Kalau yang beriman kepada itu ya akan percaya presiden. Agar tapi standarisasi kebenaran terhadap sejarah, apalagi itu dalam bidang keagamaan, itu nggak bisa dijadikan rujukan. Kenapa? Kayak kita bilang tadi, mulubia Eusebius, sepas kertas terus terserah. Kebenaran itu bukan tentang sejarawan yang mencatat. Sejarawan yang tinggal catat doang. Kalau dia benci Islam, dia buat aja hal-hal negatif tentang Islam. Kalau dia benci Kristen, dia pasti dong akan buat segala hal-hal negatif tentang Kristen. Tapi kebenaran antara Kristen dan Islam tentang Isa dan Yesus yang harus kita ketahui, sama-sama manusia kan? Sama-sama manusia kan? Oke. Sama-sama lemah kan? Lemah. Sama-sama bermukjizat kan? Sama-sama bermukjizat. Tapi satu, esensi kemanusiaan bisa nggak disembah? Nggak bisa. Karena apa? Mewakili lemah. Kenapa Bang Daman? Ya karena saat kita menyebutkan kata Tuhan, otomatisnya Maha kuat. Tapi saat kita sebutkan kata manusia, tidak akan ada kata maha pada kata manusia. Maka kita ibaratkan seperti orang yang menyatukan langit dan bumi, hitam dan putih, kiri dan kanan. Menyatukan dua yang kontradiksi, menyatukan kuat dan lemah, itu tidak mungkin. Itu yang harus kita tinjau secara objektif. Kalau kamu mau percaya sejarah tentang sejarah, Tuhan itu punya sejarah aneh. Itu otak kamu yang gak aktif. Tuhan punya sejarah itu aneh. Tuhan punya sejarah aneh. Lalu apa beda Tuhan dengan Nyi Roro Kidul? Lalu apa beda Tuhan dengan Nyi Roro Jonggrang, Tangkuban Perahu, Malin Kundang? Apa beda sama Tuhan? Sosok legenda doang. Akan tetapi kita melihat kalau daripada Al-Quran disebutkan bahwa wahai Muhammad, aku akan menceritakan kepada engkau dengan segala ilhamku tentang siapa Rasul-Rasulku dan tentang siapa Isa. Nabi Muhammad menceritakan bahwa dia adalah seorang anak daripada Maryam, merupakan nabi sama sepertiku, diceritakan oleh Nabi Muhammad. Kalau seandainya tanpa bapak mereka mengatakan Isa sebagai anak papa, ya, anak bapak, lalu bagaimana dengan Adam, anak bapak ibu? Lalu siapa istri Tuhan? Kan itu harus dipertanyakan. Menunjukkan apa? Kalian hanya kemakan doktrin daripada afirmasi-afirmasi orang yang ingin Yesus jadi Tuhan. Sama seperti dalam Az-Zukhruf 57. Saat itu kaum Quraisy berbicara kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kau melarang kami membuat berhala. Itu kafir Quraisy, orang yang menyembah berhala. Engkau melarang kami menyembah berhala. Mana lebih baik Tuhan-Tuhan kami ataupun Isa Al-Masih yang disembah Nasrani? Untuk menunjukkan apa? Bahwa mereka aja tahu kami meng-create patung jadi Tuhan. Mereka meng-create manusia jadi Tuhan. Lalu apa bedanya? Mereka aja tahu kesamaan di antara keberhalaan manusia yang disembah, keberhalaan patung yang disembah. Itu yang menjadi ranah pembuktian. Kalau lu membuktikan kitab lu paling eksis daripada segi sejarah, kitab lu aja 400 tahun setelah Yesus putus sanad, itu gimana kebenarannya? Kan gitu ya. Dan satu lagi ya, yang paling gak bisa diterima kalau lu mau pikir Tuhan punya sejarah, itu aneh. Hanya manusia yang gak normal yang bisa percaya Tuhan punya sejarah, itu aneh. Nah, jangan banyak tertipu daripada narasi-narasi orang lampau. Kita punya akal sebagai alat pembanding. Disitulah kita akan tahu mana benar mana salah. Ketika akal mendapati konklusi ataupun kesimpulan. Ataupun ketika akal tidak mempunyai kesimpulan terhadap hal tersebut. Maka itu janganlah dianggap benar.
Karena benar itu ketika akal mempunyai kesimpulan. Dan satu lagi teman-teman. Dan satu hal lagi. Kebenaran daripada Al-Quran itu karena zatih kalam. Bagaimana zatih kalam? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu berkesesuaian dengan kejadian dan apa yang terjadi di muka bumi ini. Nah, itulah kebenaran Al-Quran. Bukan kebenaran tentang Al-Quran ini sejarah siapa yang menuliskan. Pertanyaan kita, kalau seandainya dulu ada kitab namanya Al-Quran, menuliskan Tuhan itu lembu, diwariskan dan dibukukan, adanya abad ke-7, Tuhan adalah lembu misalnya, dan berangsur-angsur sampai ke masa tangan sekarang, apakah kita akan percaya Tuhan lembu? Tidak. Agar tapi terbenarnya Al-Quran bukan karena tulisan-tulisan tersebut, bukan. Tapi setelah kita meneliti, Tuhan tidak serupa dengan makhluk, ternyata apa yang disampaikan Al-Quran korelasinya sesuai dengan akal. Tidak peduli sejarawan bilang apa. Tapi ketika akal mendapati buah pikir dan itu menjadi konklusi ataupun sebuah kesimpulan yang efektif, itulah kebenaran daripada Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, ibu dari Yesus. Ibu Yesus bernama di Alkitab bernama Maria, ibu Yesus. Tapi kemudian di dalam teologi Islam mereka menyebut ibunya Isa adalah Maryam yang adalah saudaranya Harun. Nah, kalau Maryam adalah kan tai kucing dia saudara Harun lagi. Dia gimana ya? Mereka ini nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Dalam kitab mereka tuh gini teman-teman. Yesus anaknya Daud. Ada tuh di kitab mereka, itu sebanding itu. Yesus anaknya Daud. Berarti menunjukkan apa? Ini bukan kalimat yang diartikan secara literal. Yesus anaknya Daud, arti Yesus anaknya Daud, ya dia daripada keturunan Daud. Bukan berarti Daud berhubungan intim dengan Maria. Itu bisa dia jelasin. Pasti kalau kita tanya, oh berarti Yesus anaknya Daud. Berarti suami daripada Maria Daud. Oh mereka bilang, oh itu bukan literal, itu perumpamaan, itu daripada keturunan Daud. Nah, ukhta Harun, saudara Maryam, karena di dalam bahasa Arab itu ada 3 pemanggilan adat orang Arab. Ada yang namanya ismon, yaitu memanggil dengan nama. Yang kedua ada dengan kunyah. Mereka sering memanggil misalnya Abu Bakar. Abu Bakar bukan nama aslinya, tapi ayah si perawan. Oke, Abu Bakar. Ataupun dipanggil dengan ukhtun, dengan akhun, dengan abun, dengan ummon. Misalnya kita mama daripada siapa? Ya ummi bla 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 bla. Ya misalnya kita anak, ya bintu bla 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 bla. Disematkan kata-kata tersebut, itu namanya kunyah. Dipanggil dengan penasapan. Yang ketiga ada yang namanya lakab. Dipanggil dengan istilah julukan. Misalnya, ya Amirul Mukminin kepada Umar bin Khattab. Ya Saifullah misalnya. Itu cara pemanggilan, sama seperti dipanggilnya Maryam. Ya ukhta Harun. Wahai orang yang satu garis keturunan dengan keturunan Harun. Ini aja udah salah dia jabarin kan. Berarti kan cuma sok tahu doang kan. Elia miring. Saudara Harun, berarti Maryam ini dari suku apa? Nah, kalau di dalam Alkitab jelas bahwa Nyanyi, berarti dia pelajari Al-Quran terjemahan doang kan? Nampak ya teman-teman, nampak ya yang dia pelajari sejarah terjemahan doang kan? Mentang-mentang kitab dia full subtitle kan? Full subtitle, full translate. Menyamain kitab-kitab. Oh beda coy, kitab kami beda sama kitab Anda ya. Kitab kami itu langsung datang daripada Allah. Yang kami teliti itu bukan terjemahan, tapi bahasa original. Menunjukkan apa? Ya ukhta Harun aja Anda bisa salah dalam mengartikan. Tidak tahu arti kunyah, tidak tahu arti lakab, tidak tahu arti ismon. Untuk menunjukkan apa? Anda sedang mencari fitnahan aja terhadap Al-Quran. Tapi Anda lupa membuka mata mencari satu kebenaran dalam Al-Quran. Aduh, Elia Joni, anak siapa sih? Joni. Maria itu berasal dari suku Yehuda karena ia adalah anaknya Eli dan ibunya adalah Ana. Sedangkan di dalam teologi Islam, siapakah ibunya Isa? Maryam saudara Harun. Harun bukankah orang Lewi? Kalau Harun adalah orang Lewi dan Maryam adalah saudaranya, berarti Maryam adalah orang Lewi. Atau bagaimana penjelasannya dalam hal ini? Tapi kalaupun ibunya Isa Al-Masih dalam cocokologi terus. Teologi Islam adalah Maryam saudara Harun. Jaraknya Harun kepada Kristus kurang lebih 1500 tahun di dalam sejarah. Lalu bagaimana mungkin ibunya? Ya itu kesalahpahaman lu. Udah dibilang Maryam bukan saudara Harun secara literlek. Sama seperti Yesus anak Daud. Apakah secara literlek? Secara literlek, kalau secara literlek Yesus anak Daud. Ya, menunjukkan apa? Daud itu ngapain tuh sama Maria sehingga lahir Yesus. Berarti Yesus punya bapak. Siapa bapaknya? Daud. Itu lu bisa paham kan? Bisa kan?
Lalu apa yang jadi salah paham terhadap ya ukhta Harun? Wahai saudara Harun, menunjukkan apa? Bahwa ini bukan literlek, ya. Bocil. Dari awal aja udah dibantah sama Esra Soruk, masih aja lu mau sok pembelaan lu. Yesus 1500 tahun lebih tua daripada Yesus itu sendiri. Nah, ini alasan yang berikutnya mengapa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab yang didukung oleh fakta sejarah itu tidaklah sama. Lalu kemudian fakta sejarah yang begitu kaya membuktikan bahwa Yesus Kristus ini pernah mati tersalib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus atas tuntutan Mahkamah Agama Sanhedrin di Israel pada waktu itu. Jadi penyaliban dan kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Tetapi dalam teologi Islam, Isa Al-Masih dikatakan tidak mati, hanya saja diserupakan. Nah, kalau memang dia diserupakan, artinya tidak ada kebangkitan yang terjadi pada hari ketiga. Karena Isa Al-Masih sudah diangkat tidak mati, karena dia tidak mati berarti tidak ada kebangkitan. Sedangkan kebangkitan pada hari ketiga itu benar-benar terjadi, dan di dalam kesaksian Kisah Rasul, ia menunjukkan dirinya kepada 500 orang. Yang artinya Yesus mati dan bangkit yang didukung oleh fakta sejarah, misalnya tulisan Josephus, Tacitus, kemudian Lucian, Marabar Serapion dan lain sebagainya, itu tidak sama dengan deskripsi Al-Quran bahwa Isa Al-Masih itu tidak mati melainkan diserupakan, hanya diangkat ke surga. Nah, jadi dari hal ini itu tidak sama, kecuali teman-teman Islam bisa membuktikan data sejarah di abad pertama yang lebih tua dari data Josephus yang menyanggahi atau yang mendukung bahwa Yesus itu diserupakan. Ketika teman-teman Islam, ya teman-teman, beban pembuktiannya yaitu kepada kita ya. Jadi gini. Arti diserupakan tahu nggak gimana? Gini, kesalahannya saat mengira bahwa Al-Quran membantah penyaliban itu salah. Al-Quran tidak pernah membantah penyaliban loh. Itu kan udah salah tuh pemikiran dia. Bahwa Al-Quran mengatakan bahwa ketika Yahudi mengatakan telah membunuhnya ataupun merajamnya, Allah mengatakan wa ma qataluhu. Jadi ayat tersebut menstrek dua keagamaan ya. Ketika dikatakan enggak, kami telah menyalibnya. Wa ma salabuhu, tidak pernah menyalib. Berarti adanya kejadian mereka meyakini penyaliban terjadi, dan Al-Quran mengkonfirmasi iya penyaliban terjadi dah. Masalahnya dia kuselamatkan. Sekarang orang yang terselamatkan ini berarti dirahasiakan Allah dong. Kira-kira bakal diumbar nggak sama Allah? Hah? Kira-kira ngapain diumbar? Kayak ibaratnya kamu gini. Kamu selamatin teman kamu dengan menyerupakan penjaga penjara dengan dirinya. Artinya pakaiin topeng dia dan masukkan. Kira-kira kamu bilang nggak ke penjaga yang lain, "Oi, itu yang ada di penjara itu bukan teman aku ya, bukan si Jainuddin ya, tapi yang ada di penjara itu penjaga." Itu goblok namanya. Jadi alasan Allah rahasiakan siapa yang disalib itu ngapain? Biar kalian tersesat selamanya kan? Karena ketika kalian dapat relevansi dalam kitab kalian aja kalian nggak percaya. Pertama, Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7, Yesus mengatakan dalam kehidupannya sebagai manusia, dia mempersembahkan doa dan ratap tangis kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan mampu menyelamatkannya. Dan jawaban daripada Tuhan tahu nggak apa? Dan karena kesalehannya doanya telah didengarkan. Gak mungkin Elohim janji caleg, kagak mungkin dong. Gak mungkin. Gak mungkin dong. Bukan? Gak mungkin Elohim itu janji caleg sama Yesus Kristus. Gak mungkin dong janji caleg. Dah. Terus ada Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Ya. Pembalasan terhadap orang fasik, Yesus menonton apa ditonton? Ditonton kan? Masa iya Yesus fasik? Kan kagak mungkin, ya kan? Tapi disebutkan dalam Amsal 11 ayat 8, orang benar selamatkan karena kebenarannya, orang fasik menggantikan. Berarti yang diganti siapa? Orang fasik. Orang benar udah diselamatkan. Diselamatkan oleh Allah karena dia merupakan orang benar, bukan orang fasik. Apa ciri-ciri orang fasik? Bersekongkol dengan iblis. Ya kan? Sekarang gini, kalau dosa manusia ditebus,
pasti iblis nggak ada teman dong di neraka. Iblis nggak mungkin dong mendukung penyaliban, pasti dia yang akan membatalkan penyaliban dong, iya kan, iya kan? Tapi dalam penyaliban kok didukung iblis nih? Kok justru iblis yang mendukung penyaliban? Kok justru iblis yang sangat setuju dengan penyaliban? Buktinya dia merasuki Yudas dengan tujuan agar Yudas menyerahkan Yesus untuk disalib. Kalau tertebus dosa, pastinya iblis yang akan sembunyiin Yesus biar nggak disalib. Ini disuruh salib, menunjukkan apa? Iblis itu cuma menjerat manusia untuk sesat. Ya berarti selamat datang di kesesatan iblis ya Elia ya. Oke, apapun fakta yang disampaikan oleh Elia, mending kita langsung to the point ya. To the point ya teman-teman ya. To the pointnya tuh gini. Kalau Yesus dan Isa berbeda, lalu bagaimana dengan Musa dan Moses? Bagaimana dengan Nuh dan Noah? David dan Daud bagaimana? Salomo dan Sulaiman bagaimana? Hah? Bagaimana? Kenapa yang lain jadi sama? Kenapa satunya jadi beda? Itu menunjukkan apa? Cetek banget kamu berpikir Elia Joni miring. Berpikirnya itu yang objektif. Sekarang gini. Oke, kita bedain. Probability yang terjadi kalau kita bedain, Musa dan Moses beda. Berarti ada satu laut yang dibelah Musa, ada satu laut yang dibelah Moses. Laut mana yang dibelah Moses? Laut Merah. Laut mana yang dibelah Musa? Laut Merah. Lalu ada berapa laut merah di dunia ini? 2. Nah, itu otak dia tuh. Satu. Terus kita sebutkan lagi. Kalau segelintiran tentang semuanya itu berbeda, semuanya berbeda, Noah dan Nuh itu gimana tuh? Berarti ada berapa bahtera yang ada di muka bumi ini? 2. Ada berapa bahtera yang ada di muka bumi ini? 2. Ada berapa banjir bandang? 2 juga. Nah itu otak dia tuh. Atau mau jawab gini, Musa dan Moses sama. Nah, Noah dan Nuh sama. Kalau Yesus saja beda ya. Kalau Yesus beda ya. Kalau yang lain beda sama ya. Oke, siap Elia. Elia Joni miring, suka-suka lu dah. Dah gitu ya. Relevansinya, tapi saya tetap berpegang Isa dan Yesus berbeda. Di mana berbedanya Bang Daman? Sebelum penyaliban mereka sama. Siapa Isa, siapa Yesus dalam pandangan Yahudi, Islam dan Kristen sama. Anak Maria, dilahirkan daripada perawan suci Maria, ya, tidak pernah berlaku tidak adil, tidak pernah berlaku keji, tidak pernah berlaku kejam. Setuju ya? Setuju. Tapi di era penyaliban ya beda. Orang yang dianggap Yesus Kristus ataupun Isa Al-Masih udah disalib. Dan sehingga mereka menuhankannya Yesus Kristus yang mereka anggap itu adalah Yesus. Tapi keimanan Islam menganggap bahwa Isa itu diselamatkan. Yang mereka sembah siapa? Yang mereka anggap itu adalah Yesus. Paham nggak? Yang mereka sembah adalah Kristus palsu. Kristus asli udah diselamatkan. Mazmur 91 ayat 8 menerangkan itu. Amsal 11 ayat 8 menerangkan hal tersebut. Jadi kita mengambil kesimpulan, mereka sama daripada kelahiran, di dalam penyaliban mereka jadi berbeda. Karena yang namanya diserupakan nggak mungkin satu orang, pasti 2. Saya diserupakan dengan teman saya, berarti berapa oknum? 2. Berarti ada 2 oknum kan? Nah, Yesus Kristus yang mereka yakini dengan Nabi Isa yang kita yakini berbeda. Di dalam hal apa? Di dalam hal yang disalib. Yang disalib Yesus Kristus. Tapi apakah itu sebenarnya Yesus Kristus ataupun Isa Al-Masih? Pikirin aja sendiri. Sekarang kita adalah wujud mati-matian daripada kita Islam membela bahwa Nabi Isa tidak mungkin dibunuh secara keji seperti itu dengan kutuk hukum Taurat. Bagaimana kutuk hukum Taurat? Di dalam perjanjian lama disebutkan bahwa jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, karena jenazah yang dikutuk oleh Tuhan itu dapat menajiskan. Mungkin kayak gitulah. Orang yang mati di tiang salib itu terkutuk menurut ajaran Yahudi. Islam membela Yesus jangan terkutuk. Umat mana yang senang banget Yesus terkutuk? Kristen, mana lain? Kami membela biar Yesus nggak terkutuk. Kalian mau, pokoknya dia harus terkutuk. Ya itu kalian aja, jangan ngajak-ngajak. Gitu. Kira-kira teman-teman udah dapat penilaiannya. Isa dan Yesus berbeda. Beda. Yesus yang dianggap mereka ya udah mati di tiang salib. Tapi Isa yang kita anggap nggak pernah bersekongkol dengan iblis, didengarkan doanya di dalam Ibrani 5 ayat 7. Dan dikabulkan doanya di dalam Mazmur 91 ayat 8 dan Amsal 11 ayat 8, kelar, dia aman. Berarti yang kita imani siapa? Orang yang nggak terkutuk secara adat istiadat Yahudi. Ya, yang mereka yakini siapa? Ya udah, yang dicoba sesatkan oleh iblis. Buktinya iblis dukung Yudas kan?
Ya udah. Seperti itu teman-teman. Makasih banyak. Jazakallah. Kita bertemu di lain waktu di Almantiki Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar kalian apapun itu. Jangan lupa untuk membantu Bang Naman dalam membangun studio podcast di rekeningnya dari bawah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.